Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sita Hayunintias dengan NIM 19154011108. Di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi shock hipovolemik. Shock hipovolemik adalah ketidakmampuan jantung untuk memasuk cukup darah ke tubuh karena kurangnya volume darah. Kekurangan darah ini umumnya disebabkan oleh pendarahan eksternal karena cedera atau luka benda dan pendarahan internal karena infeksi saluran pencernaan. Dengan pendarahan hebat, aliran darah yang dipompa langsung ke jantung berkurang drastis sehingga organ tidak mendapatkan metabolisme yang diperlukan. Situasi ini disebut shock hipovolemik dengan gejala utama penurunan tekanan darah dan suhu tubuh. Shock hipovolemik dapat kehilangan nyawa seseorang jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Gejala shock hipovolemik terdiri dari pucat, badan lemas, keluar keringat secara berlebihan, tampak bingung dan gelisah, nyeri dada, pusing, suhu tubuh rendah, sesak, denyut nadi lemah, berdebar-debar, bibir dan kuku tampak biru, produksi urin berkurang, hilang kesadaran. Tingkat keparahan gejala shock hipovolemik ditentukan oleh seberapa cepat dan seberapa banyak volume darah atau cairan berkurang dari tubuh. Penyebab shock hipovolemik dapat terjadi karena beberapa kondisi antara lain. Yang pertama yaitu perdarahan luar yang terjadi akibat cedera atau luka robek. Yang kedua, perdarahan dalam yang terjadi akibat perdarahan saluran pencernaan, pecah atau robeknya aneurisma aorta, robekan organ dalam karena kehamilan ektopik atau solusio plasenta. Dan yang ketiga, berkurangnya cairan tubuh misalnya akibat muntah-muntah, diare, keringat yang keluar secara berlebihan, dan luka bakar. Diagnosis shock hipovolemik. Diagnosis bisa didapatkan dari hasil pemeriksaan fisik pasien, terutama jika ditemui gejala shock hipovolemik berupa tekanan darah rendah, suhu tubuh menurun, atau detak jantung cepat dengan denyut nadi yang lemah. Shock hipovolemik merupakan kondisi gawat darurat yang harus segera ditangani ketika gejala dan tanda klinis tersebut ditemukan, terutama pada orang-orang yang mengalami trauma atau cedera. Pengobatan shock hipovolemik merupakan kondisi gawat darurat. Oleh karena itu, penanganan harus dilakukan. Apabila Anda mencurigai kondisi ini terhadap seseorang, segera minta pertolongan medis. Upaya yang bisa Anda lakukan adalah yang pertama, jangan memberikan cairan apapun ke dalam mulut penderita. Yang kedua, jangan ubah posisi penderita jika diduga terdapat cedera pada bagian kepala, tungkai, leher, atau punggung, kecuali posisi pasien dalam kondisi yang berbahaya, misalnya dekat benda yang mudah meledak. Yang ketiga, bila terdapat cedera di kepala, leher, punggung, maupun tungkai, posisikan tubuh pasien di permukaan yang rata-rata, yaitu kepala sejajar dengan tungkai. Bila kemungkinan, angkat kaki sekitar 30 cm sehingga posisi kepala lebih rendah daripada kaki. Penanganan medis untuk kasus shock hipovolemik pada seseorang bertujuan untuk memaksimalkan pasukan oksigen, mengembalikan volume cairan dalam tubuh, serta mengendalikan kehilangan darah bila disebabkan karena pendarahan. Pemberian oksigen tambahan atau pemasangan alat bantu napas dapat diberikan jika ditemukan gangguan pernapasan pada pasien. Pemberian cairan infus secara cepat ataupun transfusi darah bila diperlukan dapat membantu tubuh untuk mengembalikan volume cairan. Untuk menghentikan pendarahan dapat dilakukan tindakan operasi, terutama bila pendarahan terjadi akibat cedera dan mengenai organ dalam. Komplikasi shock hipovolemik. Komplikasi yang dapat ditimbulkan shock hipovolemik antara lain adalah kerusakan organ, misalnya ginjal atau otak. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.